Jumpa lagi dengan saya di Demonstrasi Kontekstual Modul 1.4 dalam Budaya Positif dan Penerapan Segitiga Restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Nuraini SPDI, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 2 Karangbena, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai penyelesaian masalah atau kasus yang terjadi di sekolah saya menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi lebih membantu peserta didik untuk memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Dalam melakukan segitiga restitusi, maka harus didasarkan kepada langkah-langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, dan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan bisa menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Kemudian yang selanjutnya pada validasi tindakan yang salah didasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan guru akan bergeser dari pemilikan stimulus respon menjadi proaktif dan akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang selanjutnya langkah menanyakan keyakinan. Murid didasari dari prinsip-prinsip dengan menggunakan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Berikut adalah kasus yang dialami oleh peserta didik di sekolah saya. Yang pertama adalah peserta didik makan pada saat jam pembelajaran. Pada saat peserta didik melaksanakan penilaian tengah semester kemarin, pada jam pertama ada seorang anak perempuan bernama Maulani yang menundukkan kepalanya hampir ke bawah kolong meja. Saya pikir mungkin dia tertidur. Kemudian saya mendekatinya dan ternyata dia sedang makan di dalam kelas. Pada saat PTS berlangsung. Sudah simpan dulu itu Berikut makanannya. tayangan videonya. Nanti istirahat makan lagi ya. Silakan kerjakan lagi ulangannya. Setelah itu, kemudian saya melakukan proses segitiga restitusi dengan melakukan tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan. Keyakinan
Kemudian di hari yang lainnya lagi saya menemukan kasus baru lagi, yaitu ada seorang peserta didik datang terlambat ke sekolah. Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, salah seorang murid kelas 5 yang bernama Adam datang terlambat ke sekolah dengan diantar oleh bapaknya. Berikut tayangan videonya. Waalaikumsalam. Kenapa ada kesiangan? Telat. Oh iya. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah sekarang kita lanjutkan lagi pembelajarannya ya. Kemudian saya pun melakukan proses segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Setelah melakukan proses segitiga restitusi terhadap masing-masing anak, maka dari kasus yang pertama, Maulani melakukan refleksi bahwa dia menyatakan perasaannya setelah melakukan restitusi dengan saya sangat senang sekali karena setelah berbuat kesalahan, dia tidak dimarahi karena dia dicarikan solusi sambil diingatkan tentang keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama. Dan Maula merasa berterima kasih terhadap saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Di kasus 2, Adam melakukan refleksi juga bahwa Adam merasa sangat senang telah mengikuti kegiatan restitusi dengan saya dan setelah melakukan kesalahan yang itu terlambat datang ke sekolah, dia tidak dimarahi oleh saya, tetapi dibantu dicarikan solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahannya dan dia juga diingatkan mengenai keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama sehingga Adam berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Adam juga mengucapkan terima kasih terhadap saya. Dari kasus-kasus yang telah saya temui di sekolah saya, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan menjadikan peserta didik lebih mandiri, percaya diri, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Demikian video dari demonstrasi kontekstual mengenai budaya positif. Guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.